أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Islam adalah syariat sempurna yang diemban dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang syariat ini akan kekal hingga hari kiamat kelak. Di mana di dalam satu hadis disebutkan halalu Muhammadin abadan halalun ila yaumil qiyamah wa haramu Muhammadin haramun abadan ila yaumil qiyamah. Bahwa halal yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah halal hingga hari kiamat. Begitu pula sebaliknya, haram yang ditetapkan oleh Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah haram hingga hari kiamat. Namun di sisi lain, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang manusia yang memiliki usia dan kelak akan meninggalkan dunia fana. Sebagaimana dijelaskan juga di dalam Al-Quran. وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ إِلَى عَقَبٍ. Al-ayah. Bahwa Rasulullah adalah seorang manusia yang kelak akan meninggalkan dunia fana. Sedangkan risalah ini harus tetap berjalan hingga hari kiamat. Sepeninggal Rasulullah harus ada orang-orang yang menjaga risalah Allah Subhanahu. Di sini ada satu pertanyaan. Bahwa apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan sesuatu yang akan terjadi sepeninggal? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpikir keras tentang risalah Allah Subhanahu wa taala setelah kepergian? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan itu menentukan ataupun memilih pemimpin setelah pasca wafatnya untuk mengemban ataupun menjaga risalah yang telah dibawa oleh yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu. Apakah demikian atau tidak? Dalam menjawab pertanyaan ini ada dua madhab besar di dalam Islam, yaitu madhab Ahlus Sunnah dan madhab Syiah. Kedua madhab ini memiliki pandangan yang berbeda. Bahwa Ahlus Sunnah, madhab yang pertama, madhab Ahlus Sunnah, mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunjuk pemimpin setelahnya di dalam kehidupan, di sepanjang kehidupan. Dalam artian, dengan kata lain, bahwa Rasulullah menyerahkan semuanya ini kepada umatnya. Rasulullah tidak memikirkan siapa yang akan nanti menjaga risalah Allah Subhanahu wa ta'ala pasca wafat. Oleh karena itu, para ulama Ahlus Sunnah menentukan ada beberapa cara untuk menentukan khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk memilih khalifah pasca sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, para ulama Ahlus Sunnah menuliskan di dalam kitab-kitab mereka, cara yang pertama untuk memilih seorang pemimpin yang memiliki masyru'iyah ataupun yang memiliki legalitas dan wajib ditaati, pemimpin setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara ikhtiar ahlul halli wal aqdi. Dipilih oleh orang-orang yang bernama ahlul halli wal aqdi,
yaitu mereka yang memiliki otoritas, yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat, yang memiliki ilmu dan bisa memutuskan serta memiliki solusi untuk segala permasalahan di masyarakat. Ini adalah cara pertama sebagaimana yang dilakukan terhadap Khalifah Abu Bakar. Khalifah pertama di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dipilih langsung oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Itu yang pertama. Yang kedua, pemilihan imam pasca Rasulullah yang wajib ditaati menurut Ahlus Sunnah adalah istikhlal. Yaitu apa? Pemilihan secara langsung oleh pemimpin yang adil. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Umar bin Khattab. Bahwa Abu Bakar memberikan wasiat kepada Umar bin Khattab untuk menjadi pemimpin setelahnya, yaitu setelah Rasulullah SAW juga. Di mana apa? Setelah itu umat masyarakat berbaiat kepada Umar bin Khattab, kemudian dia menjadi khalifah yang kedua. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga menurut Ahlus Sunnah untuk menentukan dan memilih pemimpin setelah Rasul adalah dengan menentukan Dewan Syura. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab untuk memilih pemimpin ataupun khalifah setelah. Bahwa Umar mengundang 6 orang untuk dijadikan syura. Yaitu siapa? Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talhah, Zubair bin Awan, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. 3 orang mengundurkan diri di tengah-tengah mereka. Yaitu siapa? Talhah, Zubair, dan Sa'ad bin Abi Waqqas mengundurkan diri. Menyerahkan kepada 3 orang lainnya itu. Menyerahkan kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib alaihissalam, Utsman bin Affan, dan kepada Abdurrahman bin Auf. Kemudian setelah itu Abdurrahman bin Auf juga mengundurkan diri. Dan akan tetapi sebelum memundurkan diri, dia mengatakan bahwa saya memiliki hak untuk memilih di antara Anda berdua, antara Utsman dan Ali bin Abi. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun memilih Utsman bin Affan sehingga Utsman memiliki 2 suara dan Ali memiliki 1 suara. Jadilah khalifah yang ketiga menurut Ahlus Sunnah adalah Utsman bin Affan dengan cara syura. Ini adalah yang ketiga. Menurut mereka bahwa ini adalah imam ataupun khalifah yang wajib ditaati setelah Rasul, yang mengemban risalah Rasulullah SAW. Dan ada juga yang mengatakan bahwa cara yang keempat adalah mereka yang memiliki kekuatan militer terbesar dan bisa berkuasa dengan militernya, maka dia berhak menjadi khalifah setelah Rasul. Sebagaimana apa? Yang disebutkan oleh Abu Ya'la dan beberapa ulama Ahlus Sunnah yang baik. Bahwa mereka yang memiliki militer terkuat dan bisa berkuasa di tengah masyarakat, maka dia berhak menjadi imam. Bagaimanapun caranya. Ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa dengan kata lain Rasulullah tidak ikut campur di dalam kepemimpinan setelahnya yang akan mengemban risalah suci Islam yang akan terus berjalan hingga akhir zaman. Ini jawaban perspektif pertama tentang kepemimpinan setelah Rasulullah SAW. Kita akan melihat bagaimana pendapat dan perspektif Syiah tentang kepemimpinan setelah Rasulullah SAW. Syiah meyakini bahwa pemimpin setelah Rasulullah SAW harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama adalah maksum, yaitu terjaga dari dosa. Yang kedua adalah dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah ditetapkan oleh Rasul ketika Rasulullah masih hidup. Bahwa Syiah meyakini bahwa Rasulullah memikirkan apa yang terjadi setelah. Rasulullah menetapkan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
untuk pemimpin setelahnya yang akan menjaga risalah suci. Karena risalah ini adalah risalah suci, maka harus dipegang oleh orang-orang yang terjaga dari dzunub ataupun dari dosa. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Inni ja'iluka lin-nasi imam." Sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai seorang imam di tengah-tengah umat manusia. Bahwa untuk menjadi imam, pemimpin yang mengemban risalah adalah ja'il minallah, adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menurut Syiah. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu aghdadz zalimi. Bahwa menurut Syiah, sebagaimana ajaran Al-Quran, imamah adalah ahdullah, adalah janji Allah yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang tidak Allah janjikan kepada mereka. Siapa? Yaitu orang-orang zalim tidak akan mendapatkan imamah ini. Yaitu apa? Misi mengemban risalah pasca Rasulullah SAW. Dan imamah itu harus apa? Wa min dzurriyyati, kata Syiah. Menurut Al-Quran, harus dari keturunan Ibrahim. Dan tidak boleh orang yang zalim, menzalimi dirinya ataupun menzalimi Allah ataupun menzalimi orang lain. Jadi imamah menurut Syiah adalah ahdullah, adalah janji Allah kepada mereka yang berhak untuk mendapatkannya. Dan imamah adalah ataupun kepemimpinan khilafah setelah Rasulullah adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk memilihnya dan ditetapkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih di masa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah bersandar kepada beberapa hadis sahih dan mutawatir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan pemimpin setelahnya di masa hidup. Ada 4 hadis penting menurut Syiah tentang hal ini. Yang pertama adalah hadis Yaumuddar, diriwayatkan oleh Sunni maupun Syiah, di mana dijelaskan ini mutawatir, hadis sahih, di peristiwa Yaumul Indar ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan dan bertabligh kepada kerabat terdekat. Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka, siapa yang akan menolongku? Tidak ada yang berdiri dan siap untuk menolong Rasulullah kecuali 1 orang, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, di dalam At-Tabari juga dikatakan, inna hadha akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wati. Rasulullah sudah menetapkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah khalifah setelah. Yang kedua, hadis manzilah. Yang mana hadis ini Rasulullah ungkapkan kepada Ali bin Abi Thalib ketika peperangan Tabuk. Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, ya Ali, anta minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Wahai Ali, engkau bagiku seperti Harun di sisi Musa, hanya saja tidak ada nabi setelah. Ini hadis yang kedua tentang bahwa Ali bin Abi Thalib posisinya seperti Harun. Harun adalah wasi menggantinya Nabi Musa. Kedudukan Ali di sisi Nabi Muhammad adalah seperti kedudukan Harun di sisi Musa alaihi wassalatu wassalam. Ini hadis yang ketiga yang dijadikan sandaran oleh Syiah adalah hadis man kuntu maula, di mana Rasulullah mengucapkan ini di hadapan 120.000 para sahabat
yang baru pulang dari haji 18 Dzulhijjah sebelum beliau wafat. Dikatakan bahwa beliau mengangkat tangan Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, man kuntu maulahu fahada Aliyun maulah. Siapa yang menganggap aku sebagai pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpin. Ini adalah ketetapan Rasulullah SAW di zaman hidupnya. Hadis yang keempat yang dijadikan sandaran oleh Syiah, bahwa Rasulullah gelisah apa yang akan terjadi sepeninggalnya. Oleh karena itu Rasulullah menuliskan wasiat dan menuliskan di dalam sari kertas atau mengatakan di dalam khutbah-khutbahnya, yaitu yang disebut dengan hadis taqalain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni tarikum fikum mustaqalain. Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian dua pusaka. Kitab Allah wa itrati ahlu baiti. Yang pertama adalah kitab Allah Al-Quran, dan yang kedua adalah itrahku, ahlul baitku. Siapa ahlul bait? Fatimah. Wa ba'luha, itu Sayyidah Fatimah, Ali, Hasan, dan Husain alaihi wassalatu wassalam. Wa tis'atil ma'sumin min wuldil Hasan. Sampai sahib al-asri wal zaman. Ma in tamassabtum bihima lan tadillu ba'di abada. Jika kalian, kata Rasulullah kepada para sahabatnya dan kepada umat di seluruh zaman, sampai akhir zaman, jika kalian berpegang teguh kepada dua pusaka ini, yaitu apa? Al-Quran dan Ahlul Bait, kalian tidak akan sesat. Wa innahuma la yaftariqa abadan hatta yarida alayyal haud. Keduanya tidak akan terpisah sampai nanti kelak akan bertemu denganku di haud, di surga. Ini menurut Syiah. Syiah meyakini Rasulullah memikirkan apa yang akan terjadi, mengetahui apa yang akan terjadi setelah. Oleh karena itu menentukan imam pengganti setelahnya yang akan menjaga risalah suci Islam sampai akhir zaman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.